Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang telah kami lakukan, di mana penelitian tersebut berjudul Continuous Intention pada penggunaan aplikasi mobile Dustira atau Modus berdasarkan modifikasi teknologi Acceptance Model atau TAM. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa orang dosen yang dibantu oleh beberapa orang mahasiswa. Adapun dosen yang melakukan penelitian ini yang pertama adalah saya sendiri, kemudian Dr. Sutrisno, Dr. Arief Kurniawan, Dr. Nurpudia Stuti, Dr. Gigi Buyung, Dr. Gigi Yudi Sugiarto, Dr. Iva Siti Fasiha, dan dibantu oleh tiga orang mahasiswa yaitu Sabila, Farel Akila, dan Devina. Kami sendiri berasal dari program studi administrasi rumah sakit Fakultas Kedokteran Unjani. Dalam presentasi kali ini akan mengambil agenda yaitu 5, di mana yang pertama adalah kami akan paparkan latar belakang dari penelitian ini, kemudian kami juga akan memaparkan paradigma penelitian serta hipotesis, metode penelitian, dan di bab 4 ada hasil dan pembahasan, serta di akhir adalah si kesimpulan dan saran. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana kami melihat bahwa perkembangan teknologi tidak hanya sudah merambah pada sisi media sosial saja, tetapi penggunaan teknologi di era digital ini telah merambah ke semua aspek kehidupan, di mana salah satunya adalah di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan sendiri, dalam perkembangannya telah bermunculan banyak aplikasi layanan kesehatan, di mana Indonesia sebagai negara, salah satu negara di ASEAN, merupakan negara terbesar ketiga yang menggunakan aplikasi layanan kesehatan. Perkembangan seperti Halodoc, serta aplikasi kesehatan lainnya telah banyak membantu masyarakat untuk dapat menerima layanan kesehatan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih simpel. Nah, karena itulah dalam perkembangannya, tentu saja ini menjadi salah satu pendorong dan yang memicu dari institusi kesehatan untuk mengembangkan aplikasi layanan kesehatan lainnya. Salah satu yang mengembangkan aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc maupun Alodoc adalah Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira. Rumah sakit Dustira mengembangkan aplikasi layanan kesehatan yang bernama Mobile Dustira atau Modus. Seperti yang kita lihat dalam tampilannya, bahwa tampilan dari Mobile Dustira ini hampir sama seperti apa yang terdapat dalam Halodoc maupun Alodoc. Di mana dalam user interface yang bisa kita lihat dalam slide ini, bahwa terdapat menu utama misalnya pendaftaran rawat jalan, informasi jadwal dokter, informasi keluarga, riwayat pendaftaran, telemedicine, informasi tempat tidur, galeri, serta fasilitas lainnya. Ini tentu saja mengikuti kebutuhan dan keinginan dari masyarakat selaku pengguna Mobile Dustira. Tujuan utamanya tentu saja untuk memudahkan pasien-pasien Dustira ataupun masyarakat lainnya yang ingin berobat di Dustira untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus mengantri ataupun tanpa harus datang dulu terlebih dahulu ke rumah sakit, sehingga mereka bisa melihat dan bisa mencari layanan apa yang dibutuhkan. Ketika sudah bisa dipastikan, mereka bisa datang langsung ke rumah sakit. Dalam perkembangannya, Mobile Dustira ini atau modus ini telah banyak di-download oleh masyarakat. Kalau kita lihat dari aplikasi App Store, eh, aplikasi Mobile Dustira telah di-download lebih dari 10.000. Artinya masyarakat menyadari atau masyarakat mengetahui dan ingin menikmati layanan dari Mobile Dustira karena itulah banyak mendownload. Tetapi dalam tampilan ini juga bisa kita lihat bahwa terdapat 110 review dan di mana secara keseluruhan masyarakat atau pengguna mobil Dustira telah memberikan nilai 3,5. Nah, kemudian kami mencoba lagi untuk melihat informasi lainnya berdasarkan review dari masyarakat. Ternyata banyak masyarakat atau ada beberapa dari reviewan yang memberikan nilai yang kurang baik berkaitan dengan mobile Dostera tersebut. Ini tentu saja menjadi ketertarikan tersendiri bagi kami untuk bisa atau untuk melihat sampai sejauh mana sih sebetulnya aplikasi mobile Dostera ini yang seharusnya bisa memudahkan masyarakat atau user friendly dapat meningkatkan minat masyarakat atau continuous intention mereka untuk terus menggunakan mobil Dustira ketika akan
mendapatkan layanan dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mendapatkan hasil analisis terkait dengan perceived usefulness dan perceived ease of use, e-satisfaction serta continuing intention dari pengguna aplikasi mobile Lusira atau modus. Yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil analisis terkait dengan pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap e-satisfaction pengguna aplikasi mobile Lusira. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan hasil analisis terkait dengan pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap continuing intention pengguna aplikasi mobile Lusira melalui e-satisfaction. Adapun paradigma yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah seperti ini, di mana e-satisfaction merupakan intervening variable dari perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap continuing intention. Terdapat dua hipotesis di sini. Yang pertama adalah terdapat pengaruh perceived of usefulness dan perceived ease of use terhadap e-satisfaction, serta terdapat pengaruh perceived ease of use dan perceived of usefulness dan perceived ease of use terhadap terhadap continuing intention melalui e-satisfaction. Metode penelitian yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Metode penelitian kami yang kami gunakan ada analisis deskriptif verifikatif, kemudian juga untuk statistik kami menggunakan pattern analysis. Data primer kami dapatkan dari pengguna aplikasi mobile Lusira dengan instrumennya yaitu kuesioner, wawancara, observasi. Sekunder kami mendapatkannya dari textbook, artikel jurnal, kemudian internet, instrumen yaitu literatur review. Adapun responden dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi mobile Lusira. Sampel yang kami peroleh atau yang kami sebarkan, yang dari 300 yang kami sebarkan, terdapat 246 orang yang atau data yang dapat kami olah dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah kita akan melaju pada hasil dan pembahasan, di mana terkait dengan hasil dan pembahasan ini, yang pertama akan kami bahas adalah terkait dengan profil responden yang mengisi atau yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari sisi jenis kelamin, itu sebagian besar adalah perempuan. Kemudian dari sisi usia, itu sebagian besar adalah gen Y atau milenial, di mana mereka berusia antara 18 sampai dengan 43 tahun. Kemudian pendidikan terakhir didominasi oleh SMA, kemudian pengeluaran bulanannya didominasi oleh di bawah 3 juta, serta ada 16% antara 3 sampai 5 juta. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini bahwa sebagian besar dari mereka berdomisili di kota Cimahi, di kota di mana rumah sakit tingkat 2 Setiara itu berada. Kemudian ketika kami tanyakan, apakah mereka pernah menggunakan mobil Lusira atau modus, 100% menjawab bahwa mereka pernah menggunakan aplikasi mobil Lusira. Kemudian dari manakah mereka mendapatkan informasi terkait dengan modus? Sebagian besar itu mereka mendapatkan informasi dari teman, saudara, atau keluarga. Sisanya ada yang melalui sosial media dan ada yang melalui juga Videotron Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira. Kemudian apakah mereka memiliki? Tentu saja ya, 100%. Sudah berapa kali menggunakan? Sebagian besar dari mereka sudah minimum satu kali sudah menggunakan. Kemudian ada yang 1 sampai 3 kali 16% dan 3 sampai 5 kali yaitu sebesar 33%. Kemudian lama menggunakan aplikasi modus rata-rata semua dari responden menjawab kurang dari 1 tahun. Nah, melangkah pada analisis deskriptif, ketika kami melakukan analisis deskriptif yang dimana kami melihat dari 4 variabel yang kami gunakan, maka perceived of usefulness itu ada pada kategori atau berkualitas, kemudian perceived ease of use juga positif, e-satisfaction-nya bagus atau baik atau mereka merasa puas, kemudian continuing intention-nya juga itu berada pada kategori yang baik. Sehingga rata-ratanya ada 75,69%. Kemudian dari sisi verifikatif, setelah melakukan penghitungan dengan menggunakan analisis jalur dengan bantuan aplikasi Listel, kami mendapatkan hubungan struktural seperti berikut. Kemudian dari hasil hitungan juga kami mendapatkan persamaan struktural seperti berikut ini, di mana dari hubungan struktural ini kemudian
persamaan strukturalnya terdapat dua persamaan struktural. Yang pertama yang mengarah pada satisfaction dan yang kedua adalah yang mengarah pada continuing intention itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, baik untuk persamaan struktural satu di mana mengarah pada satisfaction, maka baik secara simultan maupun secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap satisfaction. Karena itulah dengan hasil ini maka dapat dilakukan dapat dihitung berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel terhadap satisfaction. Kemudian untuk persamaan struktural juga eh, kami melihat bahwa masing-masing variabel juga berpengaruh signifikan terhadap continuing intention dari pengguna mobile Dustira. Nah, secara pengaruh variabel, kalau kita lihat bahwa total pengaruhnya untuk persamaan struktural satu adalah 84%, artinya perceive of usefulness dan perceive is of use mempengaruhi dari customer satisfaction itu sangat besar. Begitu pula dengan persamaan struktural 2, di mana total pengaruhnya adalah 99%. Artinya, perceive of usefulness maupun perceive is of use berpengaruh sangat signifikan terhadap customer intention melalui satisfaction. Nah, dari situ kita berangkat ke kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan yang kami ajukan. Yang pertama, aplikasi modus sudah dinilai canggih dan kekinian, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir dan jelas dalam penggunaannya. Namun, karena kecanggihan tersebut juga, aplikasi modus juga dinilai mudah untuk digunakan. Hal ini didukung oleh kepraktisan tampilan dari aplikasi modus. Karenanya masyarakat pengguna merasa puas menggunakannya. Selanjutnya mereka pun berkenan kembali untuk menggunakan eh, aplikasi modus. Kemudian perceive of usefulness dan perceive is of use berkaitan erat dengan satisfaction pengguna modus. Namun perceive usefulness memiliki tingkat kerelatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perceive is of use. Kemudian yang ketiga adalah perceive usefulness dan perceive is of use berkaitan sangat erat dengan continuing intention pengguna aplikasi modus melalui satisfaction. Adapun saran yang kami ajukan adalah peningkatan kegunaan aplikasi modus dapat dilakukan dengan senantiasa mengadopsi teknologi terbaru. Misalnya updating harus dilakukan secara berkala dan tidak merepotkan serta tidak merepotkan dari pengguna aplikasi modus itu sendiri. Kemudian perlu dilakukan studi banding terhadap aplikasi pesaing, misalnya Halodoc atau Alodoc yang lebih maju tentunya, sehingga dapat diadopsi teknologi seperti apa yang perlu diaplikasikan pada pengembangan aplikasi modus. Kemudian selain implementasi teknologi terkini, modus juga perlu dilengkapi dengan fitur-fitur penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sampai dengan saat ini belum tersedia dalam aplikasi tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.